Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Helena Wanawai dengan NIM 1903030120 kelas C Prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku tentang perspektif peristiwa Asia. Menentukan riset dan diri Asia dalam penelitian peristiwa kualitatif. Tujuan utama buku ini adalah untuk mengatur adegan-adegan buku ini yang memberikan gambaran tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode yang merupakan penelitian peristiwa kualitatif Asia. Pada bagian pertama, kita akan membahas pengertian penelitian kualitatif pada umumnya, lebih khusus lagi dengan perjalanan melalui yang dipilih episode sejarah barat. Kami akan memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Dipercaya bahwa bagian ini penting karena episode-episode awal sejarah barat memengaruhi perkembangan baik penelitian kualitatif peristiwa maupun penelitian kuantitatif peristiwa Asia. Di detik kedua, skenario saat ini mengenai penelitian kualitatif di bidang peristiwa akan menjadi disajikan. Pada bagian kita akan menekankan pada berbagai belokan, misalnya putaran kritis, putaran negatif, dan lain-lain yang telah membentuk produksi ilmiah sarjana peristiwa kualitatif. Terakhir, di bagian ketiga kami akan mengulas dan mengkritisi nilai penelitian peristiwa kualitatif Asia dengan maksud untuk mengevaluasi secara kritis status saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh para sarjana peristiwa Asia dan sarjana ISMI yang bekerja di Asia berdasarkan kajian epistemologi yang dilakukan oleh para sarjana peristiwa di Asia. Kami akan menyoroti kesenjangan yang ada dalam konteks pengetahuan tentang penelitian peristiwa kualitatif Asia dan bagaimana bab-bab berikut dalam buku mencoba untuk mengatasinya. Pengertian penelitian kualitatif. A. Barat, perspektif sejarah. Keuntungan dari pendekatan kualitatif adalah memungkinkan untuk mengukur reaksi banyak orang untuk serangkaian pernyataan terbatas, sehingga memfasilitasi perbandingan dan statistik pengumpulan. Hal ini memberikan serangkaian temuan yang luas dan dapat digeneralisasikan, yang disajikan secara ringkas dan khusus secara bersamaan. Sebaliknya, metode kualitatif biasanya menghasilkan banyak informasi rinci Mation tentang jumlah yang jauh lebih kecil dari orang dan khusus. Untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus ini, situasi yang dipelajari tetapi mengurangi generalisasi. Dengan menyoroti perbedaan utama antara kuantitatif dan kualitatif, penelitian Patton sikap menawari kami prinsip dasar dari dua cara. Ini mengatur penelitian asumsi dasar yang mungkin telah dipelajari banyak dari kita secara religius di awal perjalanan penelitian kami. Secara sederhana istilah, kami diajari bahwa pendekatan kuantitatif menggunakan angka dan statistik data, target sampel populasi yang besar, upaya untuk menggeneralisasikan temuan dan laporan hasilnya secara objektif. Sebaliknya, kami dengan cepat mengingat kuantitatif itu penelitian berkaitan dengan kata-kata teks daripada angka, berfokus pada sampel yang lebih kecil daripada pendekatan kuantitatif. Mengutamakan kedalaman daripada keluasan dan menghasilkan informasi yang belum tentu dapat diharapkan pada konteks lain. Secara keseluruhan, dengan memperoleh ini gagasan dasar tentang metode penelitian pada saat itu lebih ditekankan pada metode daripada pendekatan dan metodologi. 20 tahun yang lalu sebagai siswa kami yakin akan memahami
akan pemahaman kami yang jelas tentang penelitian kualitatif, dan kami menganggapnya prinsip fundamental sebagai dogma yang tidak perlu atau tidak dapat dipersoalkan. Ini hanya kami mulai melakukan penelitian kami sendiri dan mengajar khusus terkait penelitian untuk mahasiswa sarjana dan pasca sarjana, dan melakukannya terutama di Malaysia, bahwa kami mulai menyadari kompleksitas istilah penelitian kualitatif. Sesuatu yang kompleks untuk didefinisikan dan yang telah dioperasionalkan dalam beberapa cara yang berbeda oleh para peneliti, memiliki berbagai disiplin ilmu dan bidang penyelidikan. Dan kami setuju dengan mereka, memang penelitian kualitatif adalah tradisi yang merangkum banyak dan sering kontras paradigma, pendekatan, metodologi, audiens, produser, strategi, praktis, dan asumsi retoris. Secara historis, cara kualitatif melakukan penelitian telah digunakan sejak kuno klasik. Memang beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh Yunani dan Romawi, filsuf dan penulis seperti Aristoteles, Plato, dan Kaisar mewakili primordial bentuk etnografi. Untuk misalnya Julius Caesar melaporkan dan menganalisis narasi yang menarik tentang Perang Galilea. Hanya dengan munculnya momen ketiga, Bluirgans 1970 sampai 1980 itu cara-cara yang kurang impersonal dan lebih reflektif dalam melakukan penelitian kualitatif dimulai memunculkan. Namun momen ketiga juga menyebabkan apa yang disebut perang paradigma 1980 sampai 1985, sebuah periode di mana perdebatan antara positivis dan anti-positivis menjadi lebih jelas, dan penyebab perang akademik antara penduduk dan tentang positivis GG 1989. Setelah krisis presentatif melihat munculnya bentuk-bentuk baru penelitian kualitatif alternatif yang dibentuk oleh baru non-paradigma positivis seperti interpretivisme, konstruktivisme, teori kritis, feminis, dan paradigma partisipatif. Antara lain, berangkat dari realisme naif penelitian kualitatif. Demikian juga tradisional asumsi epistemologi berdasarkan sikap dualis atau objektif digantikan oleh cara mengetahui transaksional subjektif. Ini ontologis dan epistemologis. Revolusi ini telah membuka jalan bagi pendekatan metodologi baru di mana metodologi dan metode tatif diganti oleh dialektika dan pendekatan kualitatif dialogis. Riset kualitatif peristiwa, isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi peristiwa telah subbahan penerbatan di antara para sarjana dalam 30 tahun terakhir, yang cenderung mengutamakan cara-cara positivis dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dalam penelitian peristiwa diremehkan oleh para sarjana peristiwa. Pada waktu Cahen 1988 menganggap pentingnya langkah diberikan untuk penelitian kualitatif oleh sosiologi peristiwa. Sama paradoksnya dengan sebagian besar karya Mani di peristiwa adalah hasil kualitatif pendekatan atau metode. Demikian juga Peterson menunjukkan bahwa kualitatif penelitian meskipun dipekerjakan di dunia pemasaran tidak terlalu khusus dipimpin oleh peneliti pemasaran peristiwa.
Salah satu karya ilmiah paling berpengaruh yang mendorong pergeseran paradigma parsial ini sebagian kumpulan bab yang ditulis oleh suara-suara terkemuka dalam kualitatif peristiwa penelitian. Lebih khusus lagi, buku ini penting karena mendorong konseptualisasi penelitian kualitatif peristiwa yang merenungkan pergeseran dari metode atau teknik terhadap keyakinan, ideologi, dan pendekatan yang mendasari penelitian produk dan dimensi. Secara keseluruhan, para cendekiawan yang berkontribusi pada karya ini memperdebatkan ontologi lama dan baru dan sikap epistemologi yang menginformasikan penelitian kualitatif peristiwa dalam upaya untuk menyajikan cara-cara baru untuk melakukan dan mewakili penelitian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.